Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari studi kasus dari mata kuliah Ilmu Gizi dan Kesehatan, yaitu tentang menyusun menu seimbang ala chef. Perkenalkan, nama saya Faridatun Nasiha, NPM 191030510, kelas Biologi 3. Oke, pokok pembahasan yang akan dibahas itu yang pertama ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar berisi tentang mengaitkan struktur, fungsi, proses, dan kelainan atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem pencernaan makanan pada manusia dan hewan tertentu. Yang kedua ada pengalaman belajar, menyusun menu seimbang bagi orang sehat. Yang ketiga alat dan bahan, yang terdiri dari 1 alat tulis, 2 tabel kecukupan gizi, 3 tabel kandungan gizi dalam makanan. Yang keempat ada langkah kerja, yang terdiri dari 1. Pelajarilah cara menyusun menu seimbang, sehat, dan cara menghitung kebutuhan energi yang harus terpenuhi dalam satu hari. Yang kedua ada susunlah menu makanan dan kebutuhan energi yang harus terpenuhi untuk satu hari pada dirimu. Nah, berikut adalah data hasil pengamatan, terdiri dari 2 tabel ya. Yang pertama itu ada tabel menu makanan dan zat yang dikandungnya. Nah, saya mengambil contoh itu macam bahan makanannya itu ada nasi, telur ayam dadar, susu, ayam goreng dada, saus sambal, sayur asem, buah semangka, dan buah pisang. Dapat dilihat ya, ada nasi itu mengandung 180 kalori, telur ayam itu mengandung 250 kalori, susu 224 kalori, ayam goreng 295 kalori, saus sambal 27 kalori, sayur asem 29 kalori, buah semangka 28 kalori, buah pisang 97 kalori. Yang lainnya ada karbohidrat, lemak, protein, Fe atau besi, vitamin A, vitamin C, P atau fosfor, K, Ca, kalsium. Nah, dapat dilihat ya pada tabel hasilnya. Nah, yang kedua ada tabel kebutuhan kalori harian responden. Nah, terdiri dari yang pertama ada makan pagi. Makan pagi menunya ada nasi, telur ayam dadar, dan susu. Terus nasi sendiri mengandung 180 kcal, telur ayam dadar 251 kcal, susu 224 kcal. Terus yang kedua ada makan siang pukul 13.00 WIB. Itu menunya ada nasi, ayam goreng dada, sayur asem, saus sambal. Nasi mengandung 180 kcal atau kalori, ayam goreng dada mengandung 295 kalori, sayur asem 29 kalori, saus sambal 27 kalori. Terus ada camilan. Camilan ini saya contohkan itu dimakan pukul 16.30 WIB atau habis asaran ya. Terus ada buah pisang yang mengandung 97 kalori. Terus yang selanjutnya ada makan malam, yaitu pukul 18.30 atau setelah maghrib. Itu menunya ada nasi, ayam goreng, saus sambal, dan buah semangka. Nah, nasi itu mengandung 180 kcal, ayam goreng 295 kcal, saus sambal 27 kcal atau kalori, buah semangka 28 kcal. Dan jumlah dari keseluruhan dari makan pagi, makan siang, camilan, makan malam itu sebesar 1813 kcal atau kalori. Nah, sebagai contoh respondennya itu saya sendiri ya. Jenis kelamin perempuan, hari atau tanggal. Saya sebagai contoh itu di hari saya menerapkan menu seimbang tadi ya, itu hari Selasa 1 Juni 2021. Berat badan saya itu 83 kg, tinggi badan 151 cm. Usia saya itu 20 tahun, aktivitas fisik itu jarang berolahraga. Nah, karena jarang berolahraga, hitungannya adalah 1,375. Terus, maka kebutuhan kalori per hari adalah dapat dihitung dengan rumus BMR.
Rumusnya yaitu 655 plus dalam kurung 9,6 kali berat badan dalam kilogram plus dalam kurung 1,8 kali tinggi badan dalam cm dikurangi dalam kurung 4,7 kali usia. Jadi dapat dilihat ya, ada 655 ditambah 9,6 kali 53 ditambah 1,8 kali 151 min 4,7 kali 20. Nah, hasil selanjutnya adalah 655 ditambah 508,8 ditambah 271,8 ditambah 94. Hasilnya adalah 1529,6 kcal. Nah, kebutuhan kalori hariannya itu dihitung dengan rumus BMR kali aktivitas fisik. Hasil dari BMR-nya tadi adalah 1529,6 dikali 1,375 sama dengan 2103,2 kcal dan dibulatkan menjadi 2103 kalori. Terus yang keenam ada analisis data. Analisis data terdiri dari 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu berapa kalorikah yang diperlukan oleh tubuh setiap harinya. Nah, kebutuhan kalori seseorang itu berbeda-beda ya, tergantung pada beberapa faktor, antara lain faktor usia, kelamin, berat badan, tinggi badan, dan aktivitas. Nah, faktor ini sangat menentukan besarnya energi yang dikeluarkan tubuh. Berdasarkan analisis data yang dilakukan kepada responden yang berjenis perempuan, berat badan 53 kg, tinggi badan 151 cm, usia 20 tahun, dan aktivitas fisik yang jarang, maka diperoleh kalori minimal yang dibutuhkan responden yaitu 2103 kalori. Nah, sedangkan makanan yang dikonsumsi responden pada hari tersebut Selasa 1 Juni 2021 memakan sebanyak 1813 kalori. Nah, kalori yang dimakan itu lebih rendah daripada BMR-nya ya. Agar bisa mempertahankan berat badan, maka responden harus mengonsumsi kalori yang sama dengan nilai BMR. Yang selanjutnya nomor 2 ada apakah sama kebutuhan kalori antara orang yang bekerja berat dengan orang yang bekerja ringan? Jawabannya adalah tentu saja tidak ya, karena kebutuhan kalori setiap orang itu berbeda. Salah satunya tergantung dari aktivitas fisiknya. Asupan kalori sendiri dapat mempengaruhi ketersediaan energi seseorang. Kebutuhan energi untuk pekerja sendiri merupakan kebutuhan gizi normalnya ditambah dengan kebutuhan gizi kalori atau energi untuk dapat melaksanakan aktivitas dalam melakukan pekerjaannya. Semakin berat aktivitasnya, maka kebutuhan kalori juga semakin besar. Hal ini disebabkan oleh energi yang terbuang saat melakukan aktivitas, sehingga banyak energi yang harus keluar dan harus diimbangi dengan jumlah kalori yang sama pula. Energi diperlukan manusia untuk mempertahankan proses kerja tubuhnya dan menjalankan kegiatan fisiknya. Nah, yang ketiga ada mengapa setiap orang perlu mengonsumsi makanan yang seimbang? Jawabannya adalah karena gizi merupakan organisme yang menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ serta menghasilkan energi. Jika kita tidak makan makanan yang seimbang alias kalorinya itu lebih rendah dari kalori yang dibutuhkan, maka akan terjadinya kekurangan asupan zat gizi dalam tubuh yang mengakibatkan terjadinya kekurangan gizi. Nah, kurang gizi dapat mengakibatkan pertumbuhan menjadi lambat ya, tidak dapat mencapai status gizi yang optimal seperti kurus, pendek, dan pertumbuhan tulang yang tidak proporsional. Daya tubuh pun menjadi rendah ya, dan tingkat intelijensia atau kecerdasan dan produktivitas menjadi rendah. Selain itu, jika tidak memperoleh gizi yang cukup, maka akan lebih rentan terhadap kondisi paru-paru yang di bawah normal, sakit asma, batuk, dan sesak napas. Nah, sebaliknya, apabila kalori yang dikonsumsi itu lebih tinggi dari kalori yang dibutuhkan, maka akan terjadi obesitas. Berdasarkan hal tersebut, dengan makanan dengan nilai gizi seimbang akan lebih menyehatkan tubuh, karena zat yang penting yang diperlukan oleh tubuh akan terpenuhi. Maka makanan yang bergizi seimbang akan mensuplai tubuh manusia dengan zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur yang sesuai dengan kebutuhan.
Nah, yang keempat ada, apakah yang harus dilakukan jika menu yang kita makan setiap harinya melebihi dari menu yang dianjurkan? Diskusikan hasil analisismu. Jawabannya, makanan yang sehat adalah makanan yang dikonsumsi zat gizinya yang harus seimbang dengan sesuai kebutuhan tubuh. Sumber pangan yang bervariasi sangat dianjurkan karena makanan yang bervariasi dapat memberi manfaat yang lebih besar terhadap kesehatan, seperti makanan yang mengandung kalsium, lemak, mineral, vitamin, protein, karbohidrat, vitamin, dan lain sebagainya dalam jumlah yang imbang alias tidak berlebih. Tetapi jika menu yang kita makan setiap harinya melebihi dari menu yang dianjurkan, kita dapat meminimalisirnya dengan melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari agar kalori yang masuk dapat terbakar dan terhindar dari risiko penyakit. Selain itu, mengonsumsi air mineral dengan cukup minimal 8 gelas atau 2 liter per hari agar tetap terhidrasi dan tetap sehat, serta variasi menu makanan yang dikonsumsi sehari harus diiringi dengan bumbu atau pelengkap yang sesuai dengan anjuran. Penggunaan gula, garam, dan minyak sehari-hari disarankan untuk tidak melebihi anjuran ya. Terus, yang ketujuh ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kecukupan gizi setiap orang itu berbeda-beda ya, tergantung dari umur, berat badan, dan pekerjaan. Untuk itu, diperlukan penyusunan menu yang seimbang dalam keluarga yang sesuai dengan kecukupan gizi yang dianjurkan. Makanan bergizi tidak harus mahal, sehingga tiap keluarga dapat menyesuaikan menu sehari-hari dengan biaya hidupnya meskipun terbatas. Nah, kesimpulan, kebutuhan kalori setiap orang itu berbeda-beda ya, tergantung beberapa faktor, antara lain faktor usia, kelamin, berat badan, tinggi badan, dan aktivitasnya. Faktor-faktor tersebut sangat menentukan besar energi yang dikeluarkan tubuh. Dengan memakan makanan yang bergizi seimbang akan mensuplai tubuh kita dengan zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga kita dapat terhindar dari berbagai penyakit. Dengan mengonsumsi makanan yang mengandung zat-zat gizi akan membantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangan fisik serta energi yang cukup guna melaksanakan kegiatan sehari-hari. Nah, kita dapat menerapkan slogan ini ya. 4 sehat 5 sempurna, yaitu nasi, lauk pauk, sayur, buah, dan susu. Akan tetapi jika makanan setiap harinya melebihi dari menu yang dianjurkan, maka dapat diimbangi dengan pola hidup yang sehat dan bersih, seperti dengan olahraga, minum air cukup, dan variasi menu setiap harinya dengan bumbu atau pelengkap sesuai anjuran atau tidak berlebihan. Berikut daftar menggunakannya dapat dilihat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.